Alhamdulillah, saya yakin nanti akan ada gantinya lagi yang lebih baik lagi. Insya Allah di situ ada keyakinan, maka akhirnya pada malam hari ini bisa terus bersemangat membersamai teman-teman semua dalam berlatih, ya. Karena apapun yang sudah Allah sajikan di kehidupan kita itu sebagai satu kesatuan cintanya Allah. Kita harus terima ya, pada saat kita mengalami keajaiban, manis itu kita terima. Nah, pada saat itulah ya, sebelumnya mungkin ya atau setelahnya gitu ya, karena mau ada keajaiban lagi, ada bungkus permen kembali. Nah, pada saat ada ketidakmudahan itu ya alhamdulillah diterima saja. Dan benar, ternyata sudah mulai kelihatan itu sinyal-sinyalnya. Oh ya, 100 juta mau mampir, mau datang gitu ya. Peserta ribuan mau hadir, mau datang, alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih kebersamaannya sahabat semua pada malam hari ini. Saya single di sini. Bunda Pita masih membersamai, ya ada di tengah-tengah lapangan gitu ya, karena bersama anak-anak didiknya yang saya bawakan awal dari acara ini, dari kajian ini adalah akhirnya pembukanya dari saya sendiri gitu ya sahabat ya, mohon kerelaannya gitu ya. Pasti kita akan menerimanya apabila di dalam menjalankan LOP itu dan kemudian seperti ada yang membersamainya, yaitu jurus-jurus yang ada di kanan kirinya itu sudah dijalankan ya, itu rumusnya. Jadi nanti akan ada seperti kepastian akan menerima, seperti pastinya benda yang jatuh dari atas karena ada gravitasi bumi ya, akhirnya ketarik ya, jatuh dari atas menuju ke bumi, menuju ke bawah gitu ya. Jadi itu teman-teman, harus ada rasa syukur, harus ada rasa bahagia. Nah, pada saat ada rasa syukur dan bahagia yang di dalam hati kita itu sudah tertancap kuat, nanti kapanpun akan realita, kita seperti berasanya sudah ada gitu teman-teman, sudah ada. Dan nanti bersamaan itu teman-teman semua merasakan ya, seperti di 3 lapisan perisai di dalam diri teman-teman itu mulai menipis, bahkan habis. Ya, emosi sudah jarang ya, emosi yang di lapisan atas ya, mungkin dongkol, dengki itu kan, marah, kesal, sebel, itu sudah mulai menipis habis. Keinginan otomatis sudah mulai menipis juga, karena keinginan itu diletakkan dalam bentuk LOP lalu lepaskan gitu teman-teman. Sekarang teman-teman keinginannya apa? Sudah banyak yang saya catat tadi ya, keinginannya itu banyak sekali di sana ya, ingin dimengerti, berarti seseorang itu menyayangi, mengerti. Nah, dibentukkan dalam LOP teman-teman. Nanti akan menjadi rilis gitu ya, di samping teman-teman di sini saya bantu ya untuk merilis. Tadi ada yang menyusulkan ya, kelihatannya dari beberapa teman-teman yang ada di sini. Jadi saya belum mencatat tadi ya. Jadi saya nanti mohon izinnya untuk bisa mencatat sebentar dari teman-teman yang menyusulkan setelah jam 4 kelihatannya, karena saya mencatat total tadi sekitar jam 4 sampai jam 5. Nah, yang setelah jam 4 sampai jam 5, jam 6 ini, jam 8 itu masih bermunculan. Nanti saya mohon izin waktunya sebentar ya untuk bisa mencatat dari 3 layer ya, 3 perisai yang ada di dalam diri teman-teman. Memang tidak sebentaran teman-teman, maksudnya di dalam terapi ini ya, tidak kemudian terapi langsung selesai, tidak, karena itu kan sudah seperti melapisi ya, atau mengendap di sana dari teman-teman semua kecil. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan teman-teman semua, sampai menjadi ada tumpukan-tumpukan ya, ada di bawah sadar gitu. Akhirnya pada waktu terapinya ya, atau mengelupas kulit bawangnya, itu harus sabar, harus rutin. Kalau saya sendiri saya sabar ya, saya sabar di sini membersamai teman-teman, membantu teman-teman. Tinggal teman-teman mau sabar apa tidak. Saya dulu 4 tahun teman-teman, 4 tahun itu saja saya 4 tahun tidak langsung selesai di 3 layer, tidak, tapi 4 tahun kali 3 kali. Jadi 4 tahun pertama, 4 tahun kedua, 4 tahun ketiga, saya begitu lama sekali teman-teman. Karena apa? Karena saya belajarnya sendirian gitu.
Kalau teman-teman beda, belajarnya bareng-bareng seperti ini, itu akan lebih mudah sekali mengalami terbukanya perisai-perisai yang ada di dalam diri, karena energi berjamaah ini sangatlah besar, sangatlah brilian gitu ya. Apalagi di doubling, ada di kelas-kelas lain, misalnya ada terapi Quranic Vibration RFFLOP, kemudian nanti akan muncul ya ada kelas Zoom terbaik. Nah itu teman-teman ikut aja gitu kan, apalagi yang masih mempunyai amanah banyak. Itu insya Allah untuk beberapa minggu ini nanti akan dibuka kelas Zoom infak terbaik ya, dengan donasi yang sangat murmer, tapi teman-teman mendapatkan ada kickback ya, mendapatkan ada ilmu yang melebihi dari yang teman-teman investasikan. Nah jadi teman-teman tidak sekedar menvisualisasi, oh gambarnya kayak gini, oh seperti itu ya, aku bahagia, aku bersyukur. Tidak itu aja teman-teman. Harus ada vibrasi latar belakang ya di sana yang menguat. Jadi ada vibrasi rasa yang melatar belakangi bahwa aku bisa merasakan rasa bahagia itu sekarang, kayak gitu teman-teman. Jadi benar-benar sudah dirasakan, sudah ditarik rasanya, ditarik bahagianya, feel-nya itu membesar gitu teman-teman. Feel-nya, rasa feel bahagianya itu sudah seperti membesar, menaik ya, kemudian meningkat gitu rasanya, bahagianya. Masya Allah, terima kasih ya Allah, Alhamdulillah, seperti itu. Jadi teman-teman sendiri nanti yang menvisualisasikannya dengan heboh gitu ya, dengan heboh. Contoh misalnya ya, di Manet Rezeki kan seperti ini ya, pada saat teman-teman kabarnya apapun ya, apapun, mungkin masih keadaan tidak nyaman, mungkin masih dalam keadaan yang tidak baik gitu ya, ada di kantor, ada di rumah tangga, ada dimanapun. Nah saat ditanyakan apa kabarnya pagi hari ini, alhamdulillah luar biasa, dahsyat, ajaib gitu kan. Nah kalau orang biasa ajaib di mana, aku persoalannya masih banyak gitu kan. Tetapi orang Manet Rezeki tidak, ditariknya adalah dengan sedikit, mohon maafnya, lebay gitu ya. Lebaynya positif, agar apa? Menaikkan vibrasi dari energi kita gitu kan. Jadi untuk bisa merasakan bahagia sekarang, akhirnya luar biasa benar-benar terjadi, ajaib benar-benar sudah ada gitu, sudah siap OTW datang gitu kan. Daripada alhamdulillah luar biasa, lumayan gitu kan, lumayan ya berarti berarti rendah gitu ya, low gitu kan. Jadi enggak lumayan gitu kan, dahsyat gitu kan, langsung ditarik ya, vibrasinya menguat gitu kan. Nah teman-teman bisa merasakan apa yang teman-teman inginkan di imajinasi itu gitu. Contohnya misalnya, aku rasakan bahagia itu sekarang, now, sekarang saya sudah bahagia. Nah nanti bawaannya itu kayak happy terus gitu. Ya ditinggal karyawan ya happy gitu kan. Pesanan belum kebungkus-bungkus ya happy gitu kan. Justru malah banyak yang konsultasi kaputala, konsultasi yang lainnya ya udah happy aja gitu kan. Kalau misalnya tidak di-booster dengan rasa bahagia, udah low sekali teman-teman. Karena apa? Memikirkan ada pekerjaan yang bertumpuk-tumpuk gitu kan. Kemudian ada yang tanya lagi yang perlu ada pendalaman yang luar biasa. Karena konsultasi itu yang kalau menurut saya ya, saya sendiri, itu saya harus masuk ke kehidupannya gitu. Ke kuantumnya tuh saya harus masuk gitu kan. Jadi akhirnya, oh ketemu ini ya, ketemu itu kayak gitu kan. Oh yang tidak mudahnya apa nih, nanti ketahuan gitu kan. Akhirnya memang tidak lama sih kalau misalnya konsultasi itu akhirnya ketemu ya, ketemu dari ininya ya, kayak mohon maafnya kutu gitu ya. Kayak kutunya tuh, oh di sini nih letaknya Bunda gitu, di sini loh ayah letaknya gitu. Alhamdulillah akhirnya cepat sekali memahami ya dari jurus-jurus Manet Rezeki yang sudah teman-teman semua terima atau yang akan diterima. Nah saat teman-teman semua mengatakan aku bisa merasakan bahagia seperti apa yang saya sudah imajinasikan di LOP itu gitu kan. Nah itu kan sudah selaras tuh ya, yang namanya pikiran, imajinasi sama rasanya itu sudah selaras, dan kemudian tidak ada penolakan, maka LOP itu menjadi nyata, tiba-tiba datang. Prosesnya itu semudah itu teman-teman, sesederhana itu prosesnya gitu ya, ditarik dengan pikiran, ditarik dengan rasa. Nah itulah yang terjadi pada teman-teman kurang lebihnya yang sering bertestimoni, aku ajaib, alhamdulillah aku tercapai, alhamdulillah gitu ya, aku dapat transferan, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Nah pertanyaannya,
bersyukur kayak apa lagi Bunda, tolong dicontohkan gitu ya. Karena kan kadang kalau satu contoh gitu ya kayak kurang kayak apa ya, seperti apa ya gitu kan, kayak kurang materi gitu kan ya, kurang contoh gitu ya, kurang kejadian gitu kan. Saya kalau kayak gitu belum paham, coba contoh kayak apa lagi saya sediakan ya, coba ya. Seperti ini teman-teman, misalnya ya ada seseorang mau jual rumah gitu, ceritanya nih jual rumah. Nah sebelum hari H gitu ya, feelingnya itu masih kayak ngarep gitu kan ya, masih ngarep nih. Kemudian agak lama nih tidak terjual, tetapi bisa jadi di situ pada waktu ngarepnya pernah ada TSL, akhirnya laku tuh terjual. Nah pada saat terjual itu rasa happy-nya itu ya kayak plong gitu kan ya, kayak boom gitu kan, wah laku nih alhamdulillah gitu kan, happy banget rasanya. Nah pada waktu happy banget seperti itu, besoknya tiba-tiba saja teman ketarik nih, teman telepon gitu kan, Assalamualaikum Bunda Estriana, rumahnya udah laku belum Bun? Aku kok minat rumah itu Bunda gitu. Nah mungkin teman-teman pernah mengalaminya, saya pernah mengalaminya waktu saya jualan buku gitu. Saat saya tebarkan sampel gitu ya, nggak ada yang minat, belum gitu kan. Tapi pada waktu sekolahan AB gitu kan mulai pesen gitu ya, nanti tiba-tiba sekolah yang lainnya C, D, E gitu sampai habis itu yang stok mapel misalnya PPKN, mapel matematika gitu kan. Tapi pada waktu ada mapel yang belum laku, ya belum laku masih utuh gitu. Nah yang mapel itu ya, itu kayak terbawa aja gitu. Akhirnya ya yang lainnya ikut terkena juga walaupun masih ada sisa. Nah pakai cara kayak gini teman-teman ya. Nah pada waktu teman-teman semua menyampaikan ada promo gitu ya, di situ kan belum laku nih ya rumahnya misalnya masih di share kayak gitu ya, itu enggak banyak orang yang telepon gitu kan. Tapi sekarang kok pada telepon pada waktu sudah laku gitu ya. Lah kemarin itu pada kemana aja ya gitu kan, kenapa teleponnya setelah laku tuh rumah gitu kan. Nah ini teman-teman bisa merasakan baik itu ada di jualan motor, jualan mobil, kayak saya jualan buku gitu ya. Kemudian itu kita tidak mempelajarinya gitu ya. Artinya apa teman-teman? Pada hal-hal seperti itu kita bisa mempelajarinya bahwa vibrasi seperti itu adalah vibrasi bahagia tanpa syarat di atas rata-rata untuk bisa menarik orang untuk berdatangan membeli. Mungkin tidak datang secara fisik ya, datang melalui ada WA gitu ya, datang melalui telepon gitu ya, atau melalui ada ini ya utusan gitu ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi rasanya untuk ditarik dulu di awal gitu, di awal sebelum kejadian ya barangnya laku itu. Jadi saat mau jualan laris banyak pembelinya, saat barangnya itu teman-teman belum laku, rasain dulu gitu bahwa jualannya itu adalah sudah laku, rasanya sudah laku, tarik rasa bahagianya, barangnya sudah laku, ada di depan saya, barangnya sudah terjual gitu teman-teman, digetarkan seperti itu. Maka ada yang ikhtiarnya seperti ini teman-teman, ada yang buka bazar ya, kemudian buka lapak di pasar nih misalnya atau di pameran, kemudian ajak tuh temennya, Mbak, Bunda, yuk beli dulu jualan saya tuh untuk penglaris kayak gitu kan. Karena Besti kan mau ya gitu kan, karena Besti mau dia gitu. Akhirnya jam 9 pagi ada temannya yang beli gitu kan. Nah setelah tokonya jadi rame, setelah terbeli gitu ya, temannya itu setelah membeli, setelah itu tokonya tiba-tiba rame teman-teman. Nah ini kejadiannya adalah si pemilik toko itu setelah temannya membeli rasanya bahagia, alhamdulillah sudah laris, alhamdulillah sudah terjual. Nah vibrasi ini teman-teman yang menjadi penglaris jualan teman-teman gitu. Coba bisa dipahami di sini. Jadi kalau kemarin ya adalah materi-materi LOP-nya ya, bagaimana merasakan, kemudian ada kata-katanya, ada afirmasinya. Nah di sini saya penandasannya kembali untuk bisa menarik rasa di awalnya itu bagaikan sudah terjadi terjual barang itu gitu. Apa yang menyebabkan teman-teman? Menyebabkan dari jualan itu benar-benar ya laris ya, kemudian benar-benar menjadi berdatangan konsumennya adalah
rasa bahagia di atas rata-rata dari teman-teman semua itu menjadi mood booster yang menyala lalu jadi keyakinan. Kemudian itulah yang menjadi bom magnetisnya gitu teman-teman, menarik pembeli datang gitu kan. Jadi pada waktu begitu laku teman-teman, di dalam batinnya, yes, ini sudah laku, hari ini sudah laku, hari ini sudah banyak pembelinya. Nah, karena vibrasi inilah, vibrasi bahagia inilah yang menjadi orang-orang tertarik datang langsung, berdatangan ke tempat teman-teman semua berjualan gitu teman-teman. Ini nanti bisa diterapkan ada di jualan offline ya ataupun di jualan online. Makanya inilah yang disebut penglaris jualan, sebenarnya adalah dari diri kita sendiri gitu kan ya, dari dalam batin kita yang kita getarkan gitu ya. Nah, Bunda Tutik Warna siap praktek nih ya, maka tiap hari itu dijaga bahagianya gitu kan ya. Tantangannya adalah pada saat tertumbuk persoalan gitu ya. Nah, di situ untuk teman-teman semua dijaga energi bahagia tanpa syarat. Jadi saat begitu refleks ya, alhamdulillah ini sudah laku. Nah, ini menjadi penarik teman-teman, menjadi penarik rezeki, penarik pelanggan itu berdatangan ke tempat teman-teman berjualan. Maka disebut menjadi penglaris. Feel teman-teman semua, feel yang bahagia itu menjadi pembuka jalan dagangan teman-teman atau pekerjaan teman-teman atau usaha teman-teman itu didatangi banyak pelanggan gitu kan. Nah, bayangkan bila vibrasi bahagia tanpa syarat di atas rata-rata ini teman-teman pertahankan pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam gitu kan. Lalu saat ada trigger, ada tumbukan ya, kemudian teman-teman mungkin ada ujian, tetap dijaga tuh, tetap dijaga bahagianya tanpa syarat. Apapun yang terjadi, pokoknya terus-menerus dijaga, senyumnya 227 dijaga gitu ya, dijaga bahagianya. Maka yang terjadi teman-teman itu menghadapi nih banyak jualan gitu ya, menangani banyak jualan itu akan jalan seluruhnya teman-teman. Laris manis terus-menerus karena energinya besar gitu, energinya brilian. Nah, bahagia tanpa syarat seperti ini sebenarnya adalah kita sering mengalaminya setiap hari, tetapi kadang kita terlalai tidak mempelajarinya. Berasanya seperti, ini kan kali kebetulan aja. Akhirnya lewat teman-teman, tidak menjadi ilmu. Padahal apabila mau dicermati, diakses, ya dipraktekkan, inilah penyebab dari banyaknya keajaiban teman-teman bisa tarik, bisa datangkan, gitu ya. Tidak mudahnya seperti ini teman-teman. Ya, tantangannya, kesulitannya adalah banyak orang ya yang barangnya tidak laku, kemudian di dalam hatinya kok aku disuruh merasa laku ya, gitu kan. Nah, itu ketidakmudahan terbesar Bunda. Ayah, benar-benar ini ketidakmudahan terbesar. Karena barangnya belum laku, tapi aku disuruh pura-pura gitu kan, udah laku gitu kan. Lah ini gimana Bunda? Ya enggak bisa saya gitu kan. Apalagi ada yang mengatakan, ya itu lebay kan gitu. Ya itu berarti menipu diri sendiri. Sebenarnya tidak teman-teman. Di situ sebenarnya kita masih menvibrasikan rasa syukur. La ing sakartum la azidannakum. Kita masih bergetar di wilayah syukur teman-teman di sana. Jadi kita tidak mengeluh walaupun dagangan kita belum laku, walaupun pekerjaan kita belum selancar itu gitu. Contoh misalnya sekarang ini saya masih ketidakmudahan mengerjakan tugas-tugas ya, karena apa yang saya sudah training ya kemudian ya berlalu gitu ya, berlalu begitu saja gitu kan. Jadi akhirnya menumpuk tugasnya, ya udah saya bayangin udah selesai gitu kan. Kemudian udah rapi, seluruhnya udah rapi gitu. Ternyata memang akhirnya datang gitu ya orang-orang yang mau membantu saya gitu. Ya karyawan-karyawan sebelumnya, alhamdulillah akhirnya bisa untuk menanganinya gitu. Walaupun memang tidak serapi yang sebelumnya, tidak apa-apa, pasti nanti akan selesai juga dan saya akan mendapatkan ada kebisaan baru menangani dari ketidakmudahan di selanjutnya. Saya merasanya seperti itu, saya berasanya seperti itu. Maka saya yakin saya akan diketemukan metode yang terbaik gitu. Ya dari sebelumnya gitu kan.
Maka bahagia aja, bahagianya tarik aja. Saya nanti akan lebih mudah lagi dari ini. Saya akan akan diberikan posisi yang lebih baik lagi. Jadi merasanya udah bahagia dulu. Bahagia semua sudah ditangani dengan baik. Semuanya sudah lancar, semuanya sudah rapi, semuanya sudah indah gitu. Nah, ada lagi nih ya, ketidakmudahannya. Sekarang ini ya masih banyak minus gitu ya. Jadi masih banyak hutang, kok disuruh ngerasain uangnya banyak. Ini gimana Bunda ngerasanya gitu. Jadi teman-teman yang masih ada banyak, maaf ya, hutang ya atau pinjaman atau cicilan, sekarang ini teman-teman berasanya uangnya banyak aja gitu. Dirasakan bahwa hutang itu udah lunas, ya memang akhirnya bentuknya amanah gitu kan. Ini amanah bukan hutang gitu kan. Amanah, nah amanah itu lebih tinggi gitu kan. Saya harus berterima kasih dengan orang yang telah memberikan ada bantuan itu gitu kan. Ini lebih tinggi teman-teman daripada teman-teman kemudian malah suudon gitu ya. Ya gara-gara orang itu ya aku jadi akhirnya harus nyicil nih, harus merasa galau setiap tanggal sekian gitu kan. Nah kalau pada saat melakukan seperti itu, menyalahkan keadaan, yang terjadi adalah kesalahan-kesalahan berikutnya itu teralami teman-teman. Karena energi itu hukumnya seperti itu. Ya, hal-hal yang tidak baik itulah yang menarik ketidakbaikan berikutnya berdatangan gitu ya. Alhamdulillah. Yang masih lepas ya suara mikrofonnya untuk bisa di-unmute ya. Nah, ini nanti bisa teman-teman semua diterapkan pada waktu teman-teman sekarang masih ada cicilan ya, masih ada banyak cicilan atau mungkin tidak banyak tapi rasanya meresahkan sekali. Saya pengen cepat-cepat selesai Bunda, saya pengen cepat-cepat lunas gitu. Dinikmati dulu gitu. Jangan cepet-cepetannya itu, keinginannya itu bentukkan ke LOP gitu. Dibentukkan ke LOP bahwa uangnya udah datang. Saat dilakukan terus-menerus, otak bawah sadar kita itu tidak tahu bahwa itu beneran atau hanya pura-pura. Yang penting dilakukan terus-menerus, maka dia merealita, mewujud ada. Pada saat teman-teman sudah tidak melekat sedih, tidak melekat gulana, tidak melekat pahit gitu ya, udah bahagia aja yang terjadi, maka nanti pertolongan Allah itu akan seperti datang begitu saja, tersaji untuk teman-teman semua. Maka ini caranya teman-teman ya, la in sakartum la azidannakum ya. Jadi kita untuk bersyukur gitu. Jadi kita untuk bersyukur selalu bagaimana kita untuk bisa mendapatkan apa yang kita impikan. Akhirnya benar-benar terjadi gitu ya. Nah, ada yang merasakan seperti ini juga. Bunda, aku disuruh bahagia, aku tuh pengen mobil gitu. Aku impianku tuh mobil gitu kan. Saya tuh pengen banget, jadi aku akhirnya kepikiran gitu. Ya gimana aku harus bahagia, mobil kan belum datang, misalnya seperti itu. Ya, harus ditarik dulu teman-teman apabila kita mau itu terjadi dengan segera. Contoh misalnya, saya menginginkan ada ruko yang di samping rumah sehat itu yang di Kalisari ya, segera berdiri. Kemudian saya tidak melekat gitu, saya tidak melekat karena ini sudah menjadi ininya ya, istilahnya rumusnya gitu kan. Saya LOP-kan aja itu udah berdiri gitu kan. Saya bahagia melihat itu, saya bahagia merasakan itu. Lalu saya gambarnya saya TSL-kan, saya terima syukuri lepaskan. Benar terjadi teman-teman, enggak selang lama gitu ya. Ini progres 30% gitu kan, sudah berdiri. Jadi saya udah enjoy aja, itu sudah terjadi kok, sudah terbangun gitu. Padahal waktu itu belum ada dana itu ya, belum ada dana, padahal membutuhkan sekitar 2M gitu kan. Nah, tiba-tiba saja ini sudah 30%. Nah, nanti OTW lagi gitu. Nah, makanya kita bahagia aja dulu teman-teman. Saat kita memimpikan sesuatu itu ya, dream box kita itu apa? Ya, impian kita itu apa? Kita tarik dulu sekarang. Kemudian data-data berikutnya yang harus dilengkapi yaitu adalah energi brilian kita untuk selalu kita tabung. Jadi tabungan semesta untuk kita selalu adakan teman-teman. Seperti ini ya, dengan ada Quranic vibration, dengan ada terapi syukur gitu kan, baca Al-Quran, terus sholat tobat di rumah ya, ada yang ketarkan karputala, ada yang tadarus. Pokoknya terus tambahin nilai baik ke Allah, nilai baik kepada sesama gitu ya, mau peduli kepada sesama. Nah kemudian juga kita mau ngambil peran tanggung jawab gitu ya, kemudian sedekah kita seperti itu teman-teman, untuk lakukan rutin terus menerus, maka nanti akan menumbuh teman-teman, pohon itu akan menumbuh.
kita asik aja melakukan tabungan semesta itu gitu ya. Jadi kita fokusnya malah pada kegiatan tabungan semesta kita, bukan pada LOP yang kita lakukan. Jadi kita asik enjoy aja pada tabungan-tabungan yang kita upayakan dengan bahagia ya tentunya ya. Nah nanti akhirnya seperti ini teman-teman, seperti halnya teman-teman itu menanam sebuah pohon mangga gitu ya. Seperti teman-teman menanam pohon mangga, coba bayangkan teman-teman itu membeli bibit ya, kemudian ditanam. Pohon mangga itu disiram, dipupuk, dirawat pagi sore gitu ya. Pada waktu menyiram sama merawat ya di sana memupuk gitu kan, teman-teman enggak tahu gitu kapan ini numbuhnya gitu ya, tiba-tiba kok bertambah tuh satu pucuk ya, kok ininya daunnya gitu ya, kemudian tiba-tiba kok tumbuh ya berapa senti ke atas gitu kan. Apalagi kalau 1 bulan tuh kita ndak ngamatin gitu, kok udah tinggi ya gitu. Nah nanti setelah 1 tahun 2 tahun gitu kan, 3 tahun tiba-tiba sudah ada ini apa namanya bunga-bunganya gitu ya, rantainya sudah mulai banyak, bunga-bunganya sudah ada gitu. Tak terasa pada waktu kita asik menyiram, merawat, memupuk ya ternyata mulai tumbuh ya, ada buah mangganya bergelantungan di sana. Kapan itu terjadi teman-teman? Siapa yang menumbuhkan teman-teman? Yang menumbuhkan Allah melalui perusahaan alam semesta raya ini. Kita di situ asik aja bawah sadar kan? Ini kerja bawah sadar, siram, pupuk, rawat gitu kan. Siram, pupuk, rawat, kan kayak gitu nih ya. Jadi petunjuk pelaksanaannya itu kan siram, pupuk, rawat, siram, pupuk, rawat. Akhirnya apa? Pohon itu menumbuh dan berbuah. Sama teman-teman. Pada waktu kita menginginkan sesuatu, kemudian kita tidak mau merawatnya, pohon itu, tidak mau memupuknya, tidak mau menyiraminya, ya mana bisa bertumbuh di sana. Bahkan kita yang merobohkannya sendiri dengan apa? Suudon. Dengan apa? Menyalahkan keadaan. Dengan apa? Marah-marah. Dengan apa? Emosi. Ya yang terjadi pohonnya menjadi layu gitu kan. Harusnya kita terus optimis gitu kan. Tambahin ada nilai-nilai baik di sana, maka nanti tak terasa pohon LOP itu memang benar-benar menumbuh, subur dan kemudian berbuah. Kan seperti itu ya. Ada di materinya SHMR gitu ya. Ada yang seperti ini, suami atau istriku ya kan masih buat jengkel, kesel, dongkol sama aku. Gimana aku harus bahagia? Soleha istriku, soleh suamiku. Lah gimana? Padahal kan suami masih kayak gitu, istri masih seperti ini. Gimana aku mau seolah-olah gitu kan? Seolah-olah itu sudah terjadi bahwa kebaikannya udah ada gitu. Gimana caranya Bunda? Ini banyak yang tanya gitu ya. Gimana caranya Bunda? Nah, pada saat bagi orang-orang yang sudah sembuh luka batinnya, sembuh sariawan hatinya, sembuh jeruk nipisnya, untuk bisa seolah-olah itu sangat mudah teman-teman. Karena sudah di kondisi netral gitu. Sudah di kondisi 0 gitu ya, di spiritual meter kita itu 0. Nah, maka pada waktu nanti ditarik ke +1, +2, +3 itu nanti akan sangat mudah. Ditarik memuliakan +6 nanti mudah, walaupun nanti menjadi +2 lagi gitu kan. Nah nanti tambah +3, tambah +4. Nah titik keajaiban itu kan ada +5 nih ya teman-teman semua kreatif, teman-teman semua tumbuh tuh generativitasnya. Nah generativitas inilah ada alam potensi teman-teman itu muncul. Alam potensi, skill baru teman-teman muncul di sana. Karena kebanyakan orang-orang di sekitaran kita adalah -1, maka kita perlu +1, ditambahkan 1, yaitu dengan ketulusan. Ketulusan agar apa? Agar kita tidak turun menjadi +4. Kalau +4 kita tidak kreatif lagi teman-teman. Jadi akhirnya tidak muncul ide-ide baru gitu. Wah keren, Ayah Azhari gimana? Gitu teman-teman. Jadi kita untuk selalu bisa memuliakan dengan tulus ya, turunkan garis kebenaran gitu teman-teman ya. Kemudian kita untuk bisa sembuhkan luka batin gitu. Akhirnya kita punya PR bagi teman-teman yang belum bisa lebay gitu, belum bisa lo keren gitu kayak Ayah Azhari ya. Ternyata lo keren gitu ya Ayah Azhari ya. Lo kerennya ndak hanya di mulut saja, tapi benar-benar dari hati gitu. Tersambung ke feelingnya gitu. Ndak ada luka gitu, ndak ada kepahitan, ndak ada kesakitan gitu. Contoh misalnya kembali saya yang mengalami sekarang ini gitu.
Ya tiba-tiba saja, Bunda aku resign ya, Bunda aku nggak berangkat ya gitu. Ya udah aku mau keren gitu. Kerennya apa? Kan mereka pergi gitu kan. Aku kan jadi repot nih, aku kan jadi nggak mudah, tapi keren nih, aku nanti akan digantikan lebih baik lagi. Keren nih, aku akan lebih mendapatkan kekuatan lagi nih dari ini nanti gitu kan. Akhirnya yang ada tuh bahagia di dalam rasa gitu, ndak ada ketakutan, ndak ada kegalauan. Ya udah kita nanti harus training lagi ya training, tidak apa-apa, kenapa takut gitu. Nanti saya akan ketemu lagi kok dengan yang lebih baik, dengan anak-anak yang lebih baik lagi, karena petanya seperti itu. Saya sampai 30 karyawan itu seperti itu, kenapa saya harus galau. Nah kadang saya seperti itu untuk bisa mengobati diri sendiri gitu ya. Jadi teman-teman PR-nya yang belum bisa lebay gitu ya, lebih positif ya, wow keren gitu ya, lebih positif ya, dahsyat gitu kan. Nah sembuhkan dulu nih luka batinnya, buka perisai-perisainya ya. Perisai ada di lapisan 3 lapisan kita, yaitu emosi, keinginan, kemudian ego gitu ya. Yang kedua yaitu obati dengan terapi Quranic vibration. Teman-teman bisa garputala di rumah, bisa tadarus ya, kemudian bisa bareng di private therapy LOP. Seperti ini nanti terapi syukur sadar nafas. Ini sebenarnya kayak halnya masuk ke gua keajaiban dengan berzikir, merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita, itu melebihi dekatnya dari urat leher kita teman-teman. Nah, jadi ini nanti teman-teman bisa lakukan di rumah gitu ya, baik di rumah sendirian, munfarid ataupun berjamaah gitu ya, untuk terapi-terapinya ini. Kemudian apalagi nih teman-teman, afirmasi, self talk, visualisasi dikerjakan. Ya, ada di grup privat terapi LOP sudah disediakan ya. Misalnya teman-teman yang bisa tahajud, dibaca tuh yang terima kasih, terima kasih, terima kasih. Itu dirasakan benar bahwa terima kasih ya Allah atas nafas ini gitu. Seperti hanya berbicara gitu ya dengan sesosok gitu ya, sesosok dia gitu kan. Akhirnya terima kasihnya benar-benar mendalam. Nah ini self talk dirasakan, ditarik betul-betul gitu ya. Kemudian ada lagi yang afirmasi yang daily itu, daily rutin ya, daily rutin afirmasi yang ada videonya Bunda Pita. Itu pun teman-teman bisa untuk bisa serap ya, bisa lakukan, bisa diimajinasikan, bisa dirasakan gitu ya. Di samping adalah dibaca, mungkin kalau mau dibaca ya, atau mau pakai handset kayak saya ini. Nah tinggal nanti suaranya tinggal diklik ya, diklik agar bisa didengarkan gitu ya. Kemudian apalagi tambah energi baik ya, ilmu-ilmu pendukung seperti ini penting sekali teman-teman. Kalau teman-teman hanya melakukan terapinya tanpa ada pengantarnya seperti ini, tentu tidak bisa teman-teman, tidak bisa mempraktekkan ilmunya. Karena harus pakai data teman-teman ya, harus pakai data yang masuk ke wilayah pikiran sadar kita gitu. Harus pakai data. Kalau misalnya tidak mendengarkan tausiahnya, tidak mendengarkan penjelasan ilmunya, langsung praktek, itu hanya bekerja di wilayah feel saja. Akhirnya data tidak membersamai, feelnya nanti yang terjadi hanya tenang saja. Tenang, ya bagus tenang, tapi kan tidak bisa narik karena tidak ada connect dari pikiran gitu. Pikirannya kan tidak punya data gitu kan. Nah di sini pada waktu ada keterangan atau penjelasan di awal ya, yang isian materinya di awal itu sangatlah penting gitu ya. Nanti diiringi dengan ada prakteknya. Nah pada saat keterangan di awal inilah dulu pada waktu saya awal-awal belajar ya, belajar ilmu metafisik gitu ya, ilmu yang seperti ini ya, halnya ada psikotronika, kemudian ilmu metrik, kemudian juga ada tausiah gitu misalnya ya, ada riyadhah gitu misalnya di offline. Itu saya sangat menyenangi dari awal sampai akhir, itu saya simak betul-betul. Jadi saya datang paling awal ya, paling di depan gitu ya, kemudian saya simak, saya serap, bahkan saya membantu majelis itu. Contoh, majelis tidak punya mikrofon nih, tidak ada nih pengeras suaranya, saya bawain. Oh majelis tidak ada nih ini apa, dari rumah itu atau gedung itu yang dipergunakan untuk kegiatan ya, kegiatan belajar itu tidak ada karpetnya, saya bawain gitu. Jadi saya melengkapi, di situ ada peran tanggung jawab yang saya ambil alih, saya ada kepedulian. Maka akhirnya memang energinya besar ditarik di situ. Nah teman-teman coba ambil untuk peran gitu ya, peran untuk peduli dengan sesama. Kalau yang di sini terutama adalah bisa menyampaikan ya ke orang lain, yuk bisa belajar bersama kayak gitu ya. Atau misalnya teman-teman di sini untuk dari awal sampai akhir simak betul gitu ya. Dan kemudian besok pada waktu hari Jumatnya ya kita akan ada MR box gitu Bunda.
dan juga ayah bisa ikut ya di sana untuk bisa berkontribusi ya, mengambil peran tanggung jawab dengan ada donasi MR Box seberapapun, itu tanda teman-teman semua peduli. Maka nanti energi alam semesta raya ini pun, perusahaan Allah ini pun nanti akan membagikan kepeduliannya ya untuk teman-teman gitu ya. Kemudian PR-nya apalagi nih? PR-nya adalah teman-teman untuk menambah amalan baik gitu ya. Amalan baik, amalan langitan, amalan yang membuminya ya, contohnya mendoakan orang gitu kan, terutama adalah orang-orang yang menyakiti teman-teman. Coba teman-teman bisa ndak mendoakan orang yang telah menfitnah gitu? Ya Allah bunda, rasanya tuh kayak gini, perih banget gimana mendoakan gitu kan. Iya sih gitu kan, iya memang sih, aku juga memaklumi kok rasanya kayak apa, saya juga sering mengalami gitu kan ya. Semakin sering mengalami, semakin praktek, nanti semakin mahir gitu teman-teman. Jadi pada waktu kok mengalami lagi, terima aja. Karena kuncinya hanya 3 teman-teman. Saat teman-teman mendapatkan bungkus permen, saat teman-teman mengalami ada tumbukan, yaitu pertama, izinkan mereka semua ada. Mereka itu adalah peristiwanya bersama energi tidak nyamannya itu teman-teman. Untuk diizinkan ada, karena apa? Itu satu kesatuan cintanya Allah sebenarnya gitu. Bagaikan siang dan malam, bagaikan ada sepatu kanan dan kiri gitu ya. Kemudian bagaikan ada dua sisi mata uang gitu ya, yang atas yang bawah itu kan. Nah kalau ada cuma hanya salah satunya, tidak ajaib teman-teman. Maka memang kehidupan kita itu adalah ada ketidakmudahan, dan kemudian bersamanya ada kemudahan gitu teman-teman. Akhirnya keduanya harus diterima. Kalau teman-teman hanya menerima malam saja, tidak mau menerima siang, tentu akhirnya tidak bisa meraih rezeki secara fisik ya, tidak bisa bekerja karena tidak ada siang. Cuma yang diterima malam aja, mana ajaibnya, tidur terus gitu kan ya. Kemudian yang salah satunya misalnya yang diterima siang aja, ya udah aku siang aja, malam tidak mau gitu, ya juga sama aja. Yang terjadi adalah lelah gitu ya, ndak nyaman gitu kan ya, ndak segar karena ndak istirahat gitu kan, capek kerja terus gitu kan tanpa ada istirahat. Maka harus diterima gitu, diterima siang dan malam itu gitu ya, diterima juga ada laki-laki ada perempuan gitu ya. Jadi diterima semuanya menjadi ajaib gitu teman-teman. Jadi pertama adalah izinkan hadir gitu, izinkan hadir nih dari persoalan itu, jangan ditolak. Karena semakin teman-teman menolak, semakin teman-teman mengeluh. Mengeluh itu kan menolak ya. Mengeluh itu sebenarnya menolak. Marah itu juga menolak. Ya, sedih juga menolak teman-teman. Apalagi sedihnya yang berkelanjutan, itu menolak keadaan, menolak ujian. Maka izinkan hadir, kesadaran penuh di sana bahwa ini adalah kesatuan cintanya Allah. Kemudian yang kedua adalah disambut, terima, rasakan penuh, dirasakan, oh kayak gini ya rasanya. Ya Allah, rasanya tuh ditinggal karyawan kayak gini ya, gitu kan. Akhirnya saya tambah menghormati karyawan yang lainnya gitu. Saya lebih menghargai gitu, lebih alhamdulillah, lebih terima kasih lagi kepada karyawan-karyawan yang masih bersama dengan saya gitu. Jadi rasakan penuh, ya Allah alhamdulillah kayak gini ya rasanya, maka saya harus banyak bersyukur. Rasakan penuh di sana. Kemudian tambahin nilai baik. Setelah merasakan penuh, yakin teman-teman akan melarut dengan sendirinya. Tambahkan dengan nilai baik bagaimana? Seperti ini, kita terapi, kita mendapatkan kajian-kajiannya, mendapatkan materinya. Kemudian juga kita sholat tobat, kita kemudian lakukan baca Al-Quran, Quranic vibration. Nah itu nanti di dalamnya kan tambah nilai-nilai baik. Maka yang tidak nyamannya itu tidak bisa bertahan lama, dia akan melarut, mencair, ya, mengalir, meninggalkan teman-teman. Yang tersisa adalah mental kuat teman-teman semua. Keren kan? Keajaiban mudah datang karena menguatnya mental itulah tumbuh ada bahagia, tumbuh ada keyakinan, tumbuh ada kekuatan. Saat kuat, yakin, kemudian ada bahagia, memancarlah vibrasi teman-teman semua. Saat vibrasi itu memancar, itu kan menjadi proyeksi kan, proyeksi kuat dari rasa gitu kan. Nah di depan kita kan ada layar ya, karena proyeksinya itu udah baik, layarnya otomatis memuncul baik dan ajaib. Atau hukum yang kedua yaitu ada cermin. Di semesta raya ini ada cermin.
saat teman-teman di sini adalah gambarnya baik, rasanya sudah bahagia, sudah kuat gitu ya, kemudian sudah bermental ya menaik gitu ya, tidak menyalahkan lagi, tidak sedih lagi, yang ada adalah tenang, senang dan bahagia di atas rata-rata, maka yang terjadi cermin di depan teman-teman memantulkan gambar yang indah. Ini teman-teman ya, keren banget ya materinya. Bismillah ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mencermatinya ya di sini dan kemudian besok bisa mempraktekkannya gitu ya. Jadi pada waktu teman-teman mendoakan orang lain, mendoakan khususnya yang menyakiti gitu ya. Jadi prosesnya adalah bisa izinkan untuk hadir, jadi jangan ditolak-tolak. Dari yang menyakitkan, dari yang menumbuk teman-teman, yang menjadikan ujian teman-teman, izinkan hadir, terima dulu, jangan salah sangka, jangan salah prasangka, udah dinikmati dulu, sambut dan terima. Jangan, ya kenapa sih mbak, kok harus kayak gitu mbak, gimana ini kok mau aku ditinggalin kayak gitu aja. Ya udah kita terima aja dulu gitu kan, diem aja dulu, senyum 227 gitu kan. Nanti setelahnya akan tahu jawaban terindah dari Allah. Persoalan yang hadir itu apa? Ternyata hikmahnya sangat manis gitu ya. Atau teman-teman nikmati, rasakan penuh di sholat tobat teman-teman. Nah di sanalah akan praktek. Nanti teman-teman semua akan menemukan ada solusi demi solusi selanjutnya. Kemudian apalagi afirmasi teman-teman lakukan. Di mana nih agar teman-teman gelombang pikirannya itu di situasi yang sangat tenang sebelum teman-teman semua tidur ya. Di sana bisa lakukan afirmasi self talk yang disertai dengan ada visualisasi. Jadi nanti gelombang otak teman-teman semua, gelombang pikirannya ada di posisi alfa dan theta, otomatis dalam keadaan yang tenang, senang, kemudian tidak bisa menolak ya. Seperti itu sudah nyata terjadi, bismillah esok harinya itu akan ada kabar baik untuk teman-teman. Ini ya cara-caranya agar teman-teman itu mudah sekali mengalami ada situasi yang netral gitu ya, tidak kepahitan, tapi teman-teman itu sembuh, netral dan bisa upgrade gitu. Upgrade di mana nih? Upgrade bahagia, syukur di atas rata-rata. Kemudian LOP-nya nanti dibersamai dengan cahaya ya, seperti kemarin yang saya sudah terangkan bahwa pada waktu teman-teman selalu memancarkan ada hal-hal yang positif, di sini adalah LOP-nya teman-teman gambarnya itu selalu baik, selalu bahagia, maka dibersamai dengan ada bioelektrik yang membentuk medan elektromagnetik. Jadi nanti bercahaya ke semesta, menyentuh titik-titik simpulnya, kemudian tersaji pesanan teman-teman semua, mewujud ajaib. Ini ya, alhamdulillah materinya sudah saya terangkan pas ya jam 9. Jadi kita semua bisa untuk praktek selanjutnya. Jiwa.